Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui Balai Belajar Lombok, kami kembali akan menyampaikan materi IPS kelas 7 SMP atau MTS dengan pokok bahasan kegiatan ekonomi. Namun, kegiatan ekonomi yang akan kita bahas pada saat ini adalah kegiatan distribusi. Di pertemuan kita sebelumnya sudah kita bahas kegiatan produksi. Nah, sekarang tinggal kita membahas kegiatan distribusi. Namun sebelum kita lanjut membahas materi kita, yaitu tentang kegiatan distribusi, perlu diketahui bahwa tujuan pembelajaran kita pada saat ini adalah setelah anak-anakku nanti menerima materi ini, anak-anakku diharapkan mampu menjelaskan pengertian distribusi, kemudian mampu memberikan contoh lembaga distribusi, dan yang ketiga, mampu menjelaskan saluran distribusi. Oke, mari kita mulai. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ketika baju yang Anda pakai atau ketika baju yang kalian pakai sekarang ini, pada dasarnya baju tersebut adalah berasal dari sebuah perusahaan. Nah, ketika barang itu sampai ke kalian, maka di sini ada proses pindahnya baju dari perusahaan ini kepada kalian. Nah, inilah yang disebut dengan kegiatan distribusi. Mari kita lihat konsep distribusi atau pengertian distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Nah, contohnya seperti gambar berikut ini. Ini menjelaskan tentang kegiatan distribusi. Adapun orang yang menyalurkan barang ini atau lembaga atau perorangan yang melakukan distribusi itu disebut dengan distributor. Jadi orang yang mengantarkannya ini namanya distributor. Adapun barang yang dia antar dari perusahaan atau dari toko ke konsumen, ini namanya kegiatan distribusi. Adapun tujuan distribusi, yang pertama adalah tujuannya adalah menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Yang kedua, tujuannya agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Yang ketiga, untuk mempercepat penyampaian hasil produksi. Yang keempat, agar hasil produksi merata penyebarannya di masyarakat. Dan yang kelima adalah untuk menjaga keseimbangan barang di masyarakat. Ini tujuan dari kegiatan distribusi. Adapun pihak-pihak yang melakukan distribusi atau orang-orang yang melakukan distribusi adalah pertama, pedagang. Pedagang adalah orang yang membeli barang dengan tujuan untuk dijual kembali atas nama sendiri. Nah, ini pengertian dari pedagang. Sedangkan pedagang ini sendiri dibagi menjadi dua. Pertama ada namanya pedagang besar atau grosir, di mana pengertian dari grosir ini adalah pedagang yang membeli barang dengan jumlah besar kemudian dijual kembali ke pedagang yang lebih kecil. Ini pengertian grosir.
Sedangkan pedagang eceran atau retailer adalah pedagang yang menjual barang dagangannya langsung kepada pembeli atau konsumen secara satuan atau eceran. Nah, ini pengertian pedagang eceran. Kemudian yang kedua adalah perantara khusus. Perantara khusus maksudnya di sini orang yang menyalurkan barang dari produsen ke konsumen, namun tidak bertanggung jawab apabila barang yang disalurkan tersebut tidak laku. Nah, ini perantara khusus ini contohnya seperti agen. Nah, ini agen merupakan perantara atau orang yang khusus menjual produk-produk tertentu. Nah, ini misalnya agen LPG, misalnya gas LPG, maka di situ terlihat hanya gas LPG yang dia jual. Atau misalnya agen Shopee misalnya, jadi barang-barang yang dijual di sana itu ya dibeli dari toko Shopee misalnya. Ini disebut dengan agen. Kemudian yang kedua adalah komisioner. Komisioner itu orang yang menjual dan membeli barang atas nama sendiri untuk orang lain. Nah, ini pengertian dari komisioner. Orang yang menjual dan membeli barang atas namanya sendiri untuk orang lain. Kemudian contoh yang ketiga adalah maklar. Maklar ini adalah orang yang menjual dan membeli barang atas nama orang lain. Nah, ini maklar. Nah, kemudian yang ketiga, importir dan eksportir. Coba perhatikan gambar yang pertama. Gambar yang pertama ini adalah menjelaskan pengertian dari importir, di mana orang atau badan usaha. Yang dimaksud dengan importir itu adalah orang atau badan usaha yang mendatangkan barang dari luar negeri. Nah, ini disebut dengan importir, orang yang mendatangkan barang dari luar negeri. Kemudian yang kedua ada eksportir. Eksportir maksudnya adalah orang atau badan usaha yang menjual barang ke luar negeri untuk mendapatkan keuntungan, atau orang yang mengirim barang ke luar negeri. Nah, itu disebut dengan eksportir. Adapun bentuk-bentuk distribusi, ada distribusi langsung, artinya di mana produsen menyalurkan barang hasil produksinya langsung kepada konsumen. Artinya dia yang melakukan, dia yang membuat, dan dia yang menjual. Contohnya misalnya seperti dagang bakso misalnya, dia yang membuat baksonya dan dia juga yang menjual bakso itu sendiri. Itu namanya distribusi langsung. Kemudian ada distribusi semi langsung. Penyaluran barang hasil produsen ke konsumen dilakukan melalui perantara di tempat atau di toko produsen itu sendiri. Maksudnya, contohnya misalnya di sini, misalnya si A adalah seorang pembuat tempe misalnya. Tetapi tempe yang dibuat itu diantar oleh orang lain ke tokonya sendiri, ke toko si A gitu. Jadi si A yang membuat tempe tersebut, tapi diantar oleh si B ke tokonya si A. Nah, ini dimaksud dengan distribusi semi langsung. Kemudian yang ketiga, distribusi tidak langsung. Produsen tidak menjual hasil produksinya
baik berupa benda ataupun barang kepada konsumen, melainkan melalui perantara. Dia tidak menjualnya secara langsung hasil produksinya, tetapi dia hanya menjual barang-barangnya itu melalui perantara atau distributor. Nah, demikian materi yang saya sampaikan, mudah-mudahan anak-anakku bisa memahaminya dan bisa bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.